Halo Ngecenipers, kali ini gue lagi di tempat yang berbeda dibanding sebelumnya. Biasanya gue di Eduton, lagi nge-review mobil. Kali ini gue review mobilnya di dealer Suzuki Buana Indomobil Prada Gading Serpong. Nah, oke. Ngapain sih gue di sini? Nah, di belakang gue lagi ada mobil yang spesial banget yang lagi diperbincangkan warganet akhir-akhir ini ya, terutama warganet anak-anak otomotif, yaitu Suzuki Front X SGX Hybrid ADAS. Nah, oke, lanjut ke bagian eksterior depannya. Oke, kita lanjut ke bagian eksterior bagian depan dari Suzuki Front X SGX tipe yang paling tertinggi yang ADAS-nya. Nah, untuk bagian yang gue paling notice itu ada di bagian dari DRL-nya. Dia memang bahasa desainnya mirip dengan sang kakaknya, yaitu Suzuki Grand Vitara. Jadi dia masih ada LED yang bentukan kayak cakar gitu. Jadi pada bentuk 3 bilah ya, 1, 2, 3, masing-masing di bagian kiri dan kanan, dan disambung oleh grill yang warna chrome ya. Jadi di sini benar-benar senada dengan sang kakaknya. Jadi ada DLL, langsung lanjut ke bagian grill yang dilapisin dengan chrome, dan di sini di tengah-tengahnya dipotong oleh logo Suzuki yang cukup besar. Nah, lanjut ke bagian grillnya. Di grillnya dia sudah motif honeycomb ya, jadi bentuknya seperti kayak sarang lebah gitu ya. Dan juga ini bentuknya 3 dimensi. Dan lagi-lagi dia karena udah memakai ADAS, jadi di sini ada radarnya. Nah, jarang-jarang di kelasnya ini cuma hanya Suzuki Front X yang memakai 2 radar ADAS, yaitu kamera dan bagian radarnya. Di samping radar dia ada kamera, yang artinya mobil ini sudah memiliki kamera 360 atau kamera 360. Oke, lanjut ke bagian dari sisi pelampuannya. Untuk sisi pelampuannya dia sudah LED ya. Jadi LED di bagian bawah ini 2 klaster lampu ini. Yang di atas itu lampu jarak jauhnya. Nah, untuk lampu sen dia nyatu di bagian DRL ya, bagian sini ya. Nah, dia di sini berbentuk seperti segi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segi 5 ya. Bentuknya seperti segi 5. Lanjut di sini ada lekukan yang meliputi lampu bagian depan ya, jadi kayak seperti housing gitu ya. Nah, ke bagian bawahnya dia bempernya dilapisi dengan plastik ya. Jadi di sini ada underguard ya, front underguard bagian depan itu dia dilapisi dengan plastik. Di bawahnya juga ada lapisan dari grey-nya ya. Jadi warna grey di sini, warna grey ini untuk melindungi kita dari gesekan batu ataupun jalan-jalanan yang misalkan cukup berlubang ya. Jadi sangat melindungi. Ya, kalau di Suzuki Grand Vitara juga ada. Nah, di sini ada warna silver garnish ya, silver garnish ini. Ya, jadi terlihat seperti mobil tuh gagah, semakin gagah. Nah, oke. Untuk lanjut ke bagian kap mesinnya. Di kap mesinnya dia cukup rata ya, jadi nggak ada lekukan garis, tapi memang dia cukup berotot. Ini menandakan mobil ini ciri khas sebagai SUV. Oke, nah kita sudah lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk bagian sampingnya, karena ini mencirikan sebuah SUV, ya sebenarnya ASUV ya, karena rival-rivalnya seperti Toyota Yaris, Honda CR-V dan lain-lain. Jadi dia di sini ada cladding-claddingan warna hitam. Nah, ini mencirikan sebuah SUV. Kalau nggak ada claddingan hitam nanti jadi Baleno namanya. Nah, terus di sini juga ada lekukan lagi ya di fendernya ini, dan terus di bagian atasnya juga lagi-lagi ada lekukan garis lagi di sini yang mempertegas hingga ke housing bagian lampu depannya itu ya. Jadi dari bagian samping sini hingga ke bagian depan housing lampunya. Jadi cukup tegas ya, memperkokoh sebuah desain mobil. Nah, di bagian atasnya juga ada garis lagi ya sampai di atas lampu DRL-nya. Jadi untuk spionnya dia mengikuti warna di bagian atasnya, jadi karena two-tone ya. Terus di bagian bawahnya dia sudah ada kamera 360 ya, kamera 360, dan dibalut dengan lampu sen di spion. Oke, untuk pilar A-nya juga dia cukup tegas di sini. Terus juga dapat talang air ya langsung dari dealer. Lanjut ke bagian sampingnya, depan. Oke, jadi karena dia sudah memiliki ADAS, di kaca spionnya dia sudah ada nah ini indikator blind spot monitoringnya. Nah, untuk lekukan tadi yang gue bilang, dia masih menyambung ya di bagian sini, tengah-tengah sini. Jadi kayak bentuk cekungan gitu, lekukan cekungan yang tadi mirip di bagian depan sini ya. Nah, lanjut ke bagian handle-nya, dia juga sudah smart keyless
entry. Jadi kalau misalkan kita mengunci, spion bisa otomatis menutup. Ketika kita membuka, spion otomatis membuka. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Lagi-lagi ada fender yang menyambung dari tadi fender depan hingga ke bagian bawah sini ya. Jadi di sini ada 2 level. Jadi di bawahnya ada garis warna silver yang menyelimuti bagian fender bawahnya ya. Jadi lagi-lagi buat tekanan dari misalkan batu atau jalan lubang ini masih bisa mengurangi lah. Nah, oke, jadi ada lekukan garis lagi ya di bagian pintu belakang ini, di bagian bawah sini yang langsung ke atas, dan nanti dia bertemu lagi garis yang di bagian sininya. Nah, ini untuk handle bagian belakangnya. Karena ini mobil ini berbentuk seperti coupe, jadi atap bagian belakangnya merendah, jadi melengkung ke bagian bawah sini. Dan juga untuk bagian garisnya sini tadi hingga ke bagian belakang lampu. Nah, ini ada fender lagi yang ada lekukan lagi senada dengan bagian fender depan. Dan untuk pelek dia dibalut dengan ban Goodyear 195/60 ring 16 yang warnanya one tone atau warna black ya. Jadi belakangnya masih remnya tromol. Nah, ini tadi yang gue bilang ini cukup bagus di bagian belakang ini, dan menurut gua terlihat keren tuh karena patahan antara atap belakang dan bentuk dari pintu bagasinya yang menyerupai seperti itu. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakangnya ya lagi-lagi lekukannya cukup benar-benar. Oke, kita langsung ke bagian belakangnya ya. Nah, gua notice yang paling pertama kali itu di bagian spoilernya. Nah, spoiler dari mobil ini cukup sporty ya desainnya ya. Jadi di sini di atasnya ada lekukan, terus dibalut dengan lampu high mount stop lamp, dan juga sorry, oke kamera ini. ulang lagi. Oh, lanjut. Kita kamera di sini. Ya. Oke, jadi itu dibalut dengan lampu high mount stop lamp, dan di belakangnya dia sudah ada rear defogger. Karena mobil ini juga ada front defogger dan rear defoggernya. Nah, ini ada wiper di bagian belakang, terus di bawahnya ada logo Suzuki. Nah, ini yang benar-benar gue notice di bagian belakangnya yang tadi gue bilang sangat gagah dan keren. Itu tuh lekukan di sini ya nih. Jadi dari turunan dari kaca belakang hingga ke bagian lampunya sini. Nah, senada dengan DRL bagian depan, lampunya juga seperti bentukan cakar yang 3 bilah ya, 1, 2, 3. Dan khusus di tipe SGX, dia lampu LED-nya memanjang dari kiri ke kanan. Kalau di bawahnya tipe GX dan GL, dia hanya lampu bagian sini aja ya, lampu stop lamp bagian belakangnya aja. Jadi kagak ada lampu DRL yang memanjang. Ada logo Bronx di sini, dan juga karena kamera 360, kameranya ada di sini, di tengah-tengah sini, dan lampu plat nomornya sudah LED. Ya dong, 2025. Terus ada badge hybrid karena mobil ini sudah memakai mild hybrid sistemnya. Nah, di sini ada garis lekukan lagi ya, jadi untuk mempertegas lagi. Dan untuk handle bagasi belakang dia ada di bagian bawah sini. Ya, dia sudah smart keyless entry juga ya. Nah, untuk bagian bawahnya bumpernya, jadi dia nyambung bumper dari bawah hingga ke bagian lampu belakang ini. Oh ya, untuk lampu dia juga ada full LED, lampu sen LED, lampu mundur juga LED. Nah, untuk bagian sensor parkir dia ada 1, 2, 3, 4 2 sensor parkir belakang. Lanjut ke bagian bawahnya, dia ada claddingan lagi yang seperti kayak di depan, samping, dan belakang pun juga sama. Dan dibalut ada claddingan berwarna silver, dan juga ada claddingan lagi di bagian bawah sini yang menyerupai underguard di bagian bawah, seperti underguard di bagian depan, yaitu warna grey ya. Nah, ini fungsinya untuk melindungi dari batu dan jalan berlubang, hingga mobil tuh langsung udah ke bagian bodi ya. Jadi langsung lecetnya di sini, jadi nggak langsung di bagian bodi. Cukup menarik. Oke, bagaimana bagasinya? Oke, untuk bagian bagasi belakang, nah kalian jangan sampai terkecoh ya. Tadi gue juga awalnya kira di sini. Ternyata untuk handle dia di bagian bawah sini. Jadi ada tombol elektris. Nah, oke, ini dia bagian dari bagasi Suzuki Front X. Nah, untuk di bagian bagasi dari Suzuki Front X ini dia sudah memakai tray ya bagasi. Jadi kita misalkan ada barang-barang yang bersifat rahasia nggak tuh. Jadi kita bisa menutupi dari pakai tray ini, jadi biar nggak kelihatan. Nah, ini juga bisa dicantolin ke bagian kaca sini ya. Nah, untuk bagasinya dia cukup luas karena dia mempunyai kapasitas 308 liter, yang dimana memang bagasi ini cukup luas di
kelasnya, karena dia ini berbentuk kita gue bilang coupe, jadi dia agak ke dalam. Nah, membuat bagasinya tidak rata emang dengan lantainya ya, jadi agak sedikit ke bawah sini. Dan juga di sini ada lampu bagasinya yang memang masih halogen. Dan juga di sini ada penyimpanan toolkitnya di bagian kanan sini. Untuk ban serep juga dia bagian bawah yang masih pelek kaleng walaupun sudah bannya full size. Oke, untuk bagasi bagian belakang itu aja. Oke, sebelum memasuki interiornya, gua harus membacakan dari ruang mesin dari spesifikasi mobil Suzuki Front X ini. Nah, untuk ruang mesinnya dia sudah pakai peredam walaupun memang tidak dicat ya, jadi masih biasa warna dasar. Dan juga dia mesin yang sama digunakan seperti Suzuki Grand Vitara, yaitu K15C, mesin 1462 cc dengan tenaga 100,6 PS khusus yang tipe hybrid, mild hybrid. Untuk tipe yang GL biasa K15B itu 104,7 PS dan torsinya sama-sama yaitu 138 Nm dengan torsi puncaknya mencapai 6000 PM. Nah, dia sudah sistemnya mild hybrid. Di sini ya dia juga sudah dual jet. Suzuki bilangnya dual jet booster. Jadi itu untuk menambah dari keritaan dari mesin Suzuki Front X ini. Oke, itu aja dari ruang mesinnya. Yuk kita lanjut ke bagian interior. Oke guys, snipers, kali ini gue lagi ada di dalam interior dari Suzuki Front X SGX tipe tertinggi yang udah pakai ADAS. Nah, gue notice pertama yaitu door trim dari bagian depannya ya. Jadi di sini door trimnya dia warnanya two tone ya, jadi warna burgundy gitu, burgundy red, jadi dengan dicampur warna black. Nah, di sini bagian atasnya masih plastik, di sini warna burgundinya, dan di sini sudah dibalut dengan kulit sintetis dan sandarannya sudah kulit sintetis juga. Nah, di bagian handle bagian depan ini dia dilapisi dengan housing berwarna silver ya, garnish warna silver, dan juga handle yang berwarna chrome, dan udah ada tersedia auto lock dan unlocknya juga. Nah, untuk kaca bagian depan dia sudah all auto, baik nutup maupun buka, dan juga ada penguncinya juga secara manual di sini ya untuk lock dan unlocknya, dan juga spion juga udah auto reflect. Nah, untuk bagian bawahnya dia tersedia cup holder hanya satu buah saja. Jadi di depan itu total ada 1, 2, 3, 4 di bagian tengah sini ya. Oke, untuk bagian door trimnya di atasnya juga dia ada tweeter dan juga speaker. Nah, tweeter ada di dekat pilar A sini ya. Lanjut ke bagian dashboardnya. Untuk dashboardnya dia masih full hard plastik, tapi hard plastik yang masih sangat wajar ya. Jadi ada tuh kebanyakan mobil yang hard plastiknya emang sedikit keras, tapi ini hard plastiknya cukup bagus ya, baik untuk ini ya. Dan juga untuk dari AC bagian driver dia juga dilapisin dengan housing berwarna silver sini, dan di bawahnya banyak sekali pertombol-tombolan. Nah, inilah Suzuki 2025. Jadi dia sudah memakai ADAS dan juga banyak pertombolan yang benar-benar padat ya. Jadi tombol HUD, tombol dari smart lane keeping assist, terus ada buat ngerem sendiri dan segala macam. Dia ada di bagian sini tombol-tombolnya, juga ada sensor parking dan ading start stop, kamera 360, vehicle stability control, dan juga auto levelingnya. Nah, ini sangat lengkap, dan di bawahnya dia ada kantong penyimpanan buat naruh koin. Oke, lanjut ke bagian tengah dashboardnya. Dia ada head unit yang sudah dibalut dengan ukuran layar 9 inch. Jadi udah model terbaru ya. Jadi rata-rata sekarang Suzuki dari mulai Baleno, Front X sampai Grand Vitara dia memakai head unit 9 inch. Nah, lanjut ke bagian sini masih hard plastik, dan juga dia ada di sini warna silver ya, tengah-tengah sini garis warna silver. Terus juga lagi-lagi ada housing yang berwarna coklat ya, sepertinya warna coklat yang dibalut sampai ke bagian AC bagian penumpang bagian depan. Di sini ada warna burgundinya, glove box masih standarnya, masih manual, belum auto ya, makanya masih biasa. Nah, di sini ada silver garnish yang di bagian AC-nya. Terus AC-nya sudah digital. Untuk yang paling panas dia mencapai 32 derajat. Jadi sepertinya udah ada heaternya ya. Dan paling dingin dia mencapai 19 derajat. Nah, untuk speed fan-nya terus ada, tadi gue bilang ada front dan rear defogger, ada mode kendaranya. Ya, dah. Oke. Lanjut lagi. Untuk tadi AC-nya, lanjut ke bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya dia ada power outlet di sini, bagian
tengah kiri sini, dan juga ada colokan USB Type A untuk menyambung ke USB Type A ya, betul, untuk menyambung dari HP ke head unit maupun untuk charger. Jadi di bawahnya juga ada wireless chargingnya juga ya. Nah gitu dong, Suzuki baru kali ini dia punya wireless charger. Nah untuk bagian sini belakangnya dia udah memakai dia sudah mempunyai 2 buah cup holder, tapi tidak ada AC-nya ya, seperti Suzuki XL7 yang udah ada AC-nya ya. Nah untuk transmisi dia 6 percepatan ya, 6 percepatan. Untuk mode manualnya melalui pedal shift. Nah, untuk di sini ada silver garnish di bagian tengah sini dibalut warna silver, dan bawahnya warna black, masih plastik ya. Dan rem tangan masih otot. Nah, untuk di bagian ke belakangnya sini, tadi ke belakang dia ada center console armrest atau console box juga ya. Jadi bisa jadi armrest, bisa jadi console box juga. Nah, ini bisa nyaman karena dibalut dengan kulit. Dan dia bisa dibuka juga, tapi tidak cukup dalam ya. Ya buat naro tisu atau cup holder yang kecil kopi itu masih bisa masuk. Nah ini untuk pos transmisinya juga dia dilapisi warna silver ya, garnish warna silver. Oke, langsung ke bagian setirnya ya. Di setir nggak tahu kayaknya. Nah sekarang lanjut ke bagian setirnya. Setirnya udah dibalikin dengan kulit, dan juga sudah ada warna piano blacknya ya, seperti Suzuki XL7 dan R3 lain-lainnya. Dia ada warna piano black ya di bagian sini ya. Jadi udah flat bottom bawahnya. Nah karena ini memakai ADAS, dia juga ada pengaturan dari lane following assist dan lane keeping assistnya di bagian sini ya. Nah untuk pengaturan jarak dia ada di bagian bawah sini, untuk pengaturan jarak dari adaptive cruise controlnya, karena ini udah pakai adaptive cruise control low speed follow, jadi benar-benar sampai 0 berhenti banget. Dan tadi gue udah nyoba ADAS-nya, benar-benar ADAS-nya seperti nggak kerasa kayak ADAS 2.0, benar-benar kayak kerasa ADAS 3.0 yang marka jalan kita masih bisa mengikuti kestabilan dari kecepatannya. Tuh. Nah ini untuk tombol volumenya, untuk mengangkat sebuah telepon, dan di belakang ada pedal shift, headlamp udah auto tapi wiper masih standar. Nah untuk dari speedometernya, dia tengah-tengahnya ada layar 4,2 inch ya, tapi sisanya analog. Nah ini untuk infonya ada speedometer format digital, ada format dari jarak adaptive cruise controlnya, terus juga ada average fuel consumptionnya, juga ada rem sisa bensin segala macam, dan juga ada grafik dari kita seberapa ini kita berkendara, terus ada seberapa lama kita berkendara, driving time-nya juga ada, dan juga ada jam digital ya. Nah terus juga kita ada kemiringan derajat, berapa miring jalanan yang kita lalui juga ada. Nah ini torsi, kita ngegas misalkan powernya berapa yang dikeluarkan, torsinya berapa dikeluarkan. Nah seberapa kita ngerem juga pun ada, seberapa dalam kita ngerem mobil ini. Nah terus juga ada indikator baterai, balik lagi ke speedometer format digital, ada indikator dari personaling, ada indikator dari seat belt. Dan mobil ini benar-benar lengkap karena dari 55-nya dia udah menggunakan indikator seat belt, yang kita misalkan penumpang belakang tidak memakai seat belt itu ketahuan ya. Ada odometer. Ini lanjut ke bagian setting dari ADAS-nya, setting dari speedometernya. Ini tip A, tip B ya. Nah ini ada dari settingan dari blind spot monitoringnya, wrist cross traffic alertnya, head up display, door lock, terus pengaturan lampu, follow me home, auto start stop, distance unit, fuel consumption, bahasa, resep pabrik, temperatur, display item, animasi. Nah, ini ada pengaturan di sini ya. LDP, ada cruise control, nah, door lock, auto door lock, semua ada di bagian sini. Jadi untuk ngaturnya di bagian sini ya. Oke. Saja baik. Nah, lanjut ke bagian dari head unitnya. Nah, tadi dibilang 9 inch, dia sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay juga. Nah, untuk di menu setting dia ada bahasa, ada display, ada mode auto, wallpaper.
Ada settingan pabrik. Nah ini settingan dari soundnya. Nah ini pairing ke HP, setting dari mobilnya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi dari mobilnya seperti dari seat belt, parking brake, door open dan lain-lainnya dari mobilnya, misalnya ada kerusakan atau apa, ada notifikasinya dari head unit ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, ada full consumption-nya juga kita bisa lihat di sini, average speed-nya, energy flow-nya, wireless charging juga kita bisa atur, on off-nya di sini bisa kita atur. Terus connection dari HP-nya, bisa Android Auto dan Apple CarPlay-nya juga bisa kita atur. Nah, ini ada media setting, display setting, jam tanggal, wifi, mode auto. Jadi oke, itu aja sih head unitnya. Jadi hanya cuma informasi tentang mobilnya itu kayak average speed, full consumption, energi yang dihasilkan dari baterai, dan wireless charging. Sisanya seperti biasa ya, Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, lanjut ke bagian posisi mengemudinya. Jadi dia mobil ini sudah menggunakan setir yang tilt dan teleskopik. Ini posisi mengemudi gua ya, cukup ergonomis karena joknya dibalut dengan kulit, tengah-tengahnya fabric ya. Dia juga bisa di-adjust untuk kursinya dan juga recliningnya bisa. Oke, untuk bagian belakangnya bagaimana? Yuk action. Oke, ngocenipers, kali ini gue ada di bagian belakang dari Suzuki Front X. Nah, untuk dari yang gue notice pertama tuh dari posisi duduknya ya. Ini posisi yang gue nyetir tadi dengan tinggi gue 171 cm. Masih ada ruang kaki yang cukup luas, 12 jari, dan ruang kepala emang sedikit mentok ya. Jadi cuma hanya 3 jari ya. Nah, untuk di bagian belakang dia udah auto retract ya dari handle gripnya. Terus di sini full plastik ya door trimnya, tapi di sini dibalut dengan chrome. Nah, di sini juga lagi-lagi senada dengan bagian depan dia ada kulit di bagian door trimnya, bagian bawahnya dia juga kulit. Dan untuk pembukaan kaca dia masih manual biasa ya, belum auto up and down. Dan untuk cup holder di bagian belakang dia hanya tersedia 2 saja ya, masing-masing di bagian kiri dan kanannya. Dan di bagian sini ada juga speaker. Untuk di bagian kursi penumpang driver, sayangnya belakangnya tidak ada seat back pocket, tapi seat back pocket baru ada di bagian kursi penumpang bagian depan. Nah, bagian belakangnya baru ada seat back pocket. Dan di bagian bawahnya dia sudah ada AC. Nah, ini lagi-lagi satu-satu di kelasnya nih ada bagian AC yang kita bisa atur ya kiri kanannya. Dan juga ada colokan USB Type C dan Type A. Dan juga ada tempat penyimpanan HP-nya di bagian bawah sini. Dan senada di bagian depan, untuk joknya dia harus dilapisin dengan kulit yang warna black dan burgundy ini ya. Dan juga ada fabric di bagian tengah-tengahnya. Dan seat belt udah 3 titik, yang tadi ada indikatornya. Namun sayangnya tidak ada armrest, tapi ada handrest 3 yang sudah adjustable. Nah, ini untuk bagian belakang sandarannya cukup nyaman. Jadi walaupun tidak terlalu lebat, tapi masih terbilang cukup nyaman. Oke, itu saja ulasan di bagian belakang. Mari kita langsung ke bagian penutup. Ya, sebelum ulasan penutup, gue mau notice dulu dari kunci dari Suzuki Front X. Dia masih seperti dengan mobil kebanyakan dari Suzuki maupun R3, XL7 dan Suzuki Vitara. Dia bentuknya kotak gini. Ada untuk unlock dan locknya aja ya. Oke, tadi gue udah jelasin cara eksterior maupun interior. Walaupun belum ada unit driving dari tes mobil ini. Untuk di kelasnya dengan harga 321.900.000 untuk warna 2 ton dan warna 1 ton 319.900.000, mobil ini memiliki kelengkapan fitur yang cukup banyak dibandingin rival-rivalnya. Jadi tadi gue bilang ada seperti 3.0 walaupun 2.0 tapi mirip dengan 3.0 dengan lane following assist, adaptive cruise control yang sampai low speed follow. Dengan harga 321 juta, menurut gue mobil ini sangat worth it bagi kalian yang nyari small SUV atau sebuah SUV yang memang untuk lincah-lincahan di dalam kota. Oke, sebelumnya gue ngucapin terima kasih juga kepada Suzuki Buana Indomobil Trada Gading Serpong yang telah mengizinkan kami untuk review dari Suzuki Front X ini. Bagi kalian yang ingin mencari mobil-mobil Suzuki maupun Front X, XL7 dan lain-lainnya, kalian langsung aja datang ke Suzuki Buana Indomobil Trada Gading Serpong karena banyak promo-promo menarik dan program-program menarik yang tersedia di dalam dealer Suzuki Buana Indomobil Trada Gading Serpong ini.
See you.